Halo semua, kembali lagi ke YouTube channel HMA Ukrida. Bersama saya, Angel Rebecca Kresna Gultom, mahasiswa akuntansi angkatan 2022. Hari ini aku akan menjelaskan materi tentang production cycle pada pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Production cycle itu apa sih? Siklus produksi atau production cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk yang terjadi secara terus-menerus atau berulang-ulang. Dan keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Karena apa? Karena dapat membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang lebih jelas lagi dan tentu saja lebih efisien. Nah, yang berikutnya ada tujuan production cycle. Production cycle itu sendiri memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama adalah mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktiva tetap dengan baik. Lalu tujuan yang kedua adalah menjaga persediaan barang dalam proses dan aktivitas tetap. Yang ketiga, mencatat siklus produksi yang valid, sah, dan akurat. Lalu tujuan yang terakhir adalah melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. Nah, yang berikut ini ada bagan dari siklus produksi. Kalau kita lihat di sini, siklus produksi itu mencangkup 5 bagian atau 5 siklus. Yang pertama, revenue cycle atau siklus pendapatan. Apa sih hubungan dari revenue cycle dengan production cycle? Nah, jadi hubungannya itu adalah nanti siklus pendapatan ini akan memberikan perkiraan penjualan ataupun pesanan pelanggan ke siklus produksi. Jadi ketika siklus pendapatan dia sudah memperoleh pesanan dari pelanggan atau perkiraan penjualan, maka dia akan memberikan ke siklus produksi. Nah, nanti siklus produksi akan memproduksi barang sesuai dari keminta atau permintaan dari siklus pendapatan. Baru ketika siklus produksi sudah selesai membuat barang, baru dia akan mengirim kembali ke dalam siklus pendapatan berupa barang jadi. Nah, yang kedua ada sistem buku besar dan pelaporan atau General Ledger and Reporting System. Nah, apa sih hubungan siklus produksi dengan General Ledger and Reporting System? Jadi, hubungannya adalah nanti ketika siklus produksi sudah membuat produksi atau rangkaian produksi, nanti dia akan memberikan harga pokok produksi atau HPP ke General Ledger. Yang dimana General Ledger itu sendiri tujuannya kan untuk mencatat. Nah, jadi siklus produksi selesai membuat barang atau memproduksi barang, dia akan memberikan HPP atau semua barang-barang yang digunakan, baik overhead dan lain-lain, ke General Ledger untuk dicatat. Nah, yang berikutnya itu ada manajemen. Hubungan manajemen dengan siklus produksi apa sih? Nah, jadi ketika siklus produksi sudah membuat suatu barang, nanti sudah siklus produksi juga akan membuat suatu laporan. Yang dimana laporan ini sendiri akan diberikan ke manajemen. Yang berikutnya ada siklus manajemen SDM atau penggajian atau bisa disebut juga dengan Human Resources Management atau Payroll System. Hubungannya apa sih? Jadi nanti kalau dalam suatu memproduksi barang itu kan pasti produksi membutuhkan suatu tenaga kerja. Yang dimana kalau tanpa ada tenaga kerja, produksi tidak akan berjalan. Nah, jadi nanti siklus produksi itu akan memberikan perkiraan kebutuhan tenaga kerja ke HRD. Yang dimana ketika siklus produksi mau memproduksi, dia membutuhkan tenaga kerja, dia akan memberikan ke siklus manajemen SDM, baru nanti dari SDM itu sendiri atau HRD itu sendiri, dia akan memberikan biaya tenaga kerja ke siklus produksi. Nah, yang terakhir ada expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Apa sih kaitannya dengan siklus produksi? Jadi ketika kita ingin membuat suatu barang atau memproduksi suatu barang, pasti kita memerlukan yang namanya bahan baku. Dan siklus produksi ini nanti akan memberikan purchase requisition atau permintaan pembelian ke siklus pengeluaran. Jadi contoh kita membutuhkan bahan baku dan lain-lain, berarti nanti siklus produksi akan memberikan ke siklus pengeluaran. Baru siklus pengeluaran lah yang akan memberikan bahan baku ataupun overhead balik ke siklus produksi. Yang berikutnya kita akan membahas tentang proses siklus yang terjadi pada production cycle.
proses siklusnya itu sendiri terjadi pada 4 siklus. Siklus yang pertama adalah desain produk, yang dimana tujuan dari desain produk itu sendiri adalah mendesain sebuah produk yang memenuhi permintaan. Terus siklus yang kedua adalah perencanaan dan penjadwalan, yang dimana tujuannya mengembangkan rencana produksi secara efisien. Proses siklus yang ketiga adalah operasi produksi. Tujuannya untuk mengotomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Proses siklus yang keempat adalah akuntansi biaya. Tujuannya untuk memberikan informasi dan data yang akurat. Nah, yang berikutnya kita juga akan belajar tentang ancaman dan pengendalian dari masing-masing proses siklus. Proses siklus yang keempat tadi, yang tadi kita sudah pelajari, yaitu yang pertama adalah desain produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat akuntansi biaya. Apa aja sih ancaman dan pengendaliannya? Yang pertama adalah desain produk. Yang di slide sebelumnya kan aku udah jelasin tentang tujuan dari desain produk. Nah, sekarang aku akan jelasin tentang apa sih desain produk itu. Jadi, desain produk itu adalah proses pembuatan spesifikasi produk, baik dari pemilihan bahan dan komponen, ataupun pengembangan rencana proses produksi, dan lain-lain. Nah, di sini juga kita itu mencangkup pembuatan prototipe dan pengujiannya untuk memastikan bahwa produk ini tuh memenuhi persyaratan atau tidak. Persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi desainnya. Nah, di dalam desain produk ini pasti tentu aja ada ancamannya. Dan ancamannya itu sendiri, yang pertama itu ada data master tidak akurat ataupun tidak valid. Nah, gimana sih kita untuk pengendaliannya dari ancaman yang pertama ini? Jadi untuk ancaman yang pertama, itu proses pengendaliannya adalah, yang pertama itu adalah mengkontrol integritas pemrosesan data. Yang kedua adalah pembatasan akses ke data master. Yang ketiga adalah tinjau semua perubahan yang terjadi pada data master. Lalu ancaman yang kedua adalah pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah. Untuk pengendalian dari pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah, itu pengendaliannya adalah mengkontrol akses, yang kedua enkripsi, dan ancaman yang terakhir adalah kehilangan atau kehancuran data. Nah, gimana sih pengendalian untuk kehilangan atau kehancuran data ini? Pengendaliannya itu adalah prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Yang kedua adalah perencanaan dan penjadwalan. Jadi, perencanaan dan penjadwalan ini itu melibatkan tentang penentuan desain produk ataupun bahan dan persyaratan lainnya. Yang dimana ini juga mencangkup penetapan jadwal produksi. Namanya juga perencanaan dan penjadwalan. Berarti kita merencanakan nih, kita mau memproduksinya itu dengan bahan seperti apa dan lain-lain. Dan penjadwalannya itu adalah untuk menetapkan jadwal produksi ataupun anggaran dan tujuan. Dan di tahap ini juga biasanya itu melibatkan identifikasi metode yang paling efisien dan hemat biaya. Yang dimana mana yang lebih hemat biaya itulah yang akan digunakan. Dan memperkirakan juga jumlah waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, dalam perencanaan dan penjadwalan ini juga ada ancamannya. Yang pertama itu adalah desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Jadi ketika kita udah merencanakan dan penjadwalan, ternyata desain produknya itu buruk, yang menyebabkan kelebihan biaya. Kan tadi udah dijelasin bahwa kita harus memilih anggaran produksi yang lebih masuk lagi, lebih efisien. Terus gimana sih cara pengendalian dari ancaman si kelebihan biaya ini? Pengendaliannya yaitu yang pertama itu analisis biaya yang timbul pilihan desain produk. Lalu yang kedua, analisis juga garansi dan biaya perbaikan yang akan kita rencanakan atau dijadwalkan untuk desain produk itu. Lalu ancaman yang kedua adalah kelebihan ataupun kekurangan produksi. Di mana kalau kelebihan atau kekurangan produksi itu sendiri juga akan menyebabkan terganggunya perencanaan dan penjadwalan. Terus gimana sih cara mengendalikannya?
Mengendalikan yang pertama adalah sistem perencanaan produksi. Jadi kita harus memberikan sistem perencanaan itu yang lebih rinci lagi. Kalau misalnya kita butuh barangnya sekian, maka kita rencanakan dan kita jadwalkan ya barangnya sekian, jangan sampai kelebihan ataupun kekurangan. Pengendalian yang kedua adalah kita tinjau dan setujui pesanan produksi dan jadwalnya. Lalu yang ketiga, batasi juga akses ke pesanan dan jadwal. Yang berikutnya, langkah ketiga dalam siklus produksi adalah operasi produksi. Nah, khusus untuk aktivitas ini, itu akan berbeda-beda di setiap perusahaan. Jadi, perusahaan satu dengan perusahaan dua, khusus untuk operasi produksi itu pasti berbeda-beda. Tergantung dengan produk apa yang akan mereka produksi, terus apa aja bahan-bahannya. Jadi, intinya perbedaannya tersebut itu berdasarkan dengan jenis produksi yang akan diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Nah, tahapan siklus produksi ini juga sangat penting untuk memastikan proses produksi itu berjalan lancar atau tidak dan tanpa penundaan. Lalu ancaman yang terjadi dalam operasi produksi ini apa sih? Ancaman yang pertama adalah pencurian inventaris. Jadi khusus untuk pencurian inventaris ini kita bisa kendalikan dengan batasi akses fisik, terus juga pergerakan dokumen dari inventaris juga kita harus tahu. Terus yang ketiga adalah pemisahan tugas hak asuh dari otorisasi dan rekaman. Ancaman yang kedua adalah pencurian aset tetap. Pengendaliannya itu adalah dengan membatasi akses ke aset tetap. Yang berikutnya adalah simpan catatan rinci tentang hal-hal yang telah diperbaiki dalam aset tersebut, termasuk pelepasannya. Terus kalau untuk ancaman yang ketiga adalah kinerja buruk. Pengendaliannya adalah dengan pelaporan kinerja dari setiap yang melakukan operasi produksi tersebut. Ancaman yang keempat adalah investasi suboptimal pada aset tetap. Pengendaliannya adalah dengan mintalah tawaran yang paling kompetitif dari si vendor tersebut. Yang kelima adalah gangguan operasi ancamannya. Terus pengendaliannya bagaimana? Pengendaliannya dengan pencadangan dan pemulihan operasi. Nah, siklus yang terakhir atau yang keempat adalah akuntansi biaya. Jadi ketika kita sudah melalui siklus pertama, kedua, dan ketiga, kita akan masuk ke dalam tahap terakhir atau tahap siklus terakhir, yaitu akuntansi biaya. Di mana di akuntansi biaya ini segala sesuatunya baik dari siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga akan dicatat di dalam akuntansi biaya ini. Dan akuntansi biaya ini juga memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Itu dari operasi produksi. Terus yang kedua adalah memberikan data biaya yang akurat mengenai produk yang digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produksi. Yang tujuan ketiga adalah mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Nah, sama seperti siklus-siklus yang sebelumnya, akuntansi biaya juga memiliki ancaman. Ancaman yang pertama adalah data biaya yang tidak akurat. Pengendalian untuk data biaya yang tidak akurat adalah dengan mengotomatisasi data sumber. Yang kedua adalah mengintegritas pemrosesan data kontrol. Ancaman yang kedua adalah alokasi biaya overhead yang tidak tepat. Pengendaliannya dengan penetapan biaya berdasarkan aktivitas berdasarkan waktu. Ancaman yang ketiga adalah laporan yang tidak sesuai. Pengendaliannya sih bagaimana sih? Pengendaliannya adalah dengan mengaudit atau memeriksa kembali laporan-laporan yang ada di data-data sebelumnya. Nah, itu dia pembahasan materi tentang production cycle kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Dan jangan lupa juga nantikan video-video berikutnya di channel YouTube HM Aukrida. Dadah!